1. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai informasi dalam organisasi dakwah. Dakwah memiliki arti menyampaikan, menyeru, dan mengajak. Misi dari dakwah sendiri adalah menyiarkan atau memberikan pengetahuan, menyuruh kepada manusia agar menuju jalan yang terbaik dengan cara yang terbaik pula. Sistem informasi manajemen diperlukan untuk mempermudah pengelolaan sumber daya manusia dalam mengelola informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, sistem informasi manajemen juga diperlukan untuk kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan organisasi. Perkembangan arus komunikasi, informasi, dan media dakwah di zaman sekarang ini menuntut manusia untuk melakukan manajemen informasi yang baik dan lebih efektif. Perubahan arus komunikasi yang sangat besar juga memengaruhi masyarakat yang awalnya hidup tradisional menjadi hidup modern. Informasi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia, terutama di zaman sekarang ini, karena apabila manusia ketinggalan informasi dan mereka tidak akan dapat mengetahui perkembangan zaman dan hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Sistem informasi menjadi sesuatu yang vital di lingkungan masyarakat, terutama bagi perusahaan, organisasi, atau lembaga dakwah. Sementara dalam organisasi sendiri diperlukan sebuah manajemen agar dalam pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan dakwahnya dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dakwah juga dapat dilakukan menggunakan media informasi seperti media massa, media tulis, media siaran televisi, dan lain-lain. Informasi dapat disampaikan melalui lembaga atau organisasi dakwah yang ada di masyarakat tersebut. Lembaga atau organisasi dakwah memiliki peran yang penting bagi tercapainya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Lembaga atau organisasi dakwah menjadi acuan bagi masyarakat dan dapat juga menjadi sumber informasi dakwah yang tepat dan benar. Tentunya dengan tidak memberikan berita atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu berupa berita palsu atau hoax. Lembaga atau organisasi dakwah saat ini dapat menyiarkan informasi atau berita melalui beberapa media seperti media sosial, sebab media sosial dapat diakses oleh semua kalangan dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan memanfaatkan media sosial seperti itu, maka lembaga atau organisasi dakwah menyampaikan informasi dapat dengan cepat, jelas, dan tentunya informasi yang benar bagi masyarakat. Selain manajemen informasi yang baik di antara lembaga atau organisasi dakwah dan masyarakat, di dalam lembaga atau organisasi dakwah itu sendiri harus memiliki manajemen informasi yang baik. Dalam organisasi, informasi sangatlah diperlukan baik dalam berkomunikasi, berkoordinasi dengan anggota lainnya, dan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Harmonis atau tidaknya suatu organisasi dipengaruhi oleh kelancaran koordinasi dan komunikasi oleh anggota organisasi tersebut. Untuk itu, penyiaran informasi dalam sebuah lembaga atau organisasi dakwah perlu manajemen yang baik agar tujuan dari lembaga atau organisasi dakwah itu dapat tercapai atau terwujud. Kemudian, peran informasi dalam organisasi dakwah sendiri bagi masyarakat adalah, dalam sebuah masyarakat terdapat beberapa lembaga atau organisasi dakwah yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan berita yang jelas, tepat, dan benar. Hal itu dikarenakan banyak sekali masyarakat
di sekeliling kita yang memperoleh informasi atau berita yang tidak benar. Terkadang beredar pula berita atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu berupa berita palsu atau berita hoax. Akibatnya banyak sekali timbul ancaman dari penyebaran berita hoax tersebut di kalangan masyarakat. Misalnya untuk mengadu domba, memfitnah, dan menjurus ke berbagai hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Maka dari itu, peran dari lembaga atau organisasi dakwah sangatlah penting di sini. Mereka, lembaga atau organisasi dakwah, harus mampu memberikan suatu informasi yang jelas, tepat, dan benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Memberikan informasi yang jelas, tepat, dan benar berguna untuk menyatukan semua lapisan masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari munculnya berita-berita hoax tersebut. Oleh sebab itu, setiap lembaga atau organisasi dakwah harus mampu dan memiliki manajemen informasi yang baik. Hal itu bertujuan agar dalam menyampaikan berita atau informasi, berita tersebut lebih jelas, baik, dan tepat. Selain itu, manajemen informasi yang baik juga bertujuan untuk koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota organisasi atau lembaga dakwah tersebut. Karena itulah penting bagi organisasi atau lembaga dakwah memiliki sistem informasi manajemen yang baik. Karena setiap organisasi atau lembaga dakwah memiliki tujuan yang berbeda-beda yang akan mereka capai. Ketika informasi yang diterima jelas, tepat, dan benar oleh antar organisasi atau lembaga dakwah, akan menjadikan organisasi atau lembaga dakwah lebih kompak dan harmonis, sehingga manajemen informasi berfungsi tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat saja, melainkan organisasi atau lembaga dakwah juga harus menerapkan sistem manajemen informasi yang baik yang harus diterapkan di lingkungan lembaga atau organisasi dakwah. Kemudian materi yang kedua yaitu sistem informasi manajemen dakwah di kalangan ulama dan ustadz milenial. Tak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan sistem informasi telah memengaruhi segala bidang. Salah satu bidang tersebut adalah menyampaikan berita atau informasi, atau juga bisa dalam kegiatan berdakwah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, cara berdakwah pun mulai mengalami perkembangan pula. Dakwah tidak lagi hanya dilakukan di atas mimbar, di masjid, atau di musola. Akan tetapi, dakwah mulai dilakukan melalui media komunikasi, media massa, atau media elektronik lainnya. Tujuannya apa? Agar dakwah yang disampaikan lebih luas dan lebih efektif. Dakwah yang dilakukan melalui media massa, pesan disampaikan akan diterima oleh orang banyak. Dakwah tersebut dapat dilakukan melalui handphone atau laptop yang kemudian akan diakses melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sudah banyak ustadz atau ustazah yang menggunakan media massa dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama. Dengan memanfaatkan media sosial akan memudahkan ustadz atau ustazah untuk berdakwah dan mengajak jamaahnya untuk menuju jalan yang benar dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Media sosial yang sedang digandrungi ini sebenarnya seharusnya dimanfaatkan dengan baik, karena anak-anak dan orang tua banyak yang menggunakan media sosial sehingga cocok untuk kegiatan berdakwah. Pertama itu penerapan sistem informasi manajemen dakwah ulama dan ustadz milenial, yaitu dimulai dari sistem informasi manajemen dakwah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Alangkah baiknya
Sebelum kita mengetahui aktivitas kiprah dakwah, media dan kekuatan dakwah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita mengetahui biografi beliau, yaitu langsung saja mengenai aktivitas kiprah dakwah, media dakwah, dan kekuatan dakwah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, aktivitas dan kiprah dakwah beliau tidak hanya sebatas ceramah, melainkan dengan paradigma dari visi dai itu sendiri yang tidak hanya ceramah, akan tetapi bermaksud untuk peradaban Islam dan membangun masyarakat. Dalam bukunya telah tertuang syarat-syarat dai baik berupa keimanan, akhlak, dan wawasan intelektual. Beberapa aktivitas dan kiprah dakwah Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berisikan berbagai bidang diantaranya sebagai berikut: seminar dan forum ilmiah, amal sosial dan kebajikan, serta jihad Islam dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam dakwah Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang begitu luas menggunakan sarana dan media dakwah mulai dari media tulisan, mimbar, TV, video, film, dan media sosial lainnya. Web Islam dakwah kontennya lebih variatif ketimbang web sebelumnya. Dalam web ini, sasaran dakwah tidak hanya untuk umat Islam, melainkan juga untuk non-Muslim. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Dakwah Dr. Zakir Naik. Mari kita lihat biografi beliau. Setelah kita mengetahui biografi beliau, mari kita lihat bagaimana aktivitas kiprah dakwah, media, dan kekuatan dakwah Dr. Zakir Naik. Kegiatan dan kiprah dakwah Dr. Zakir Naik pertama kali pada tahun 1991 setelah memutuskan berhenti menjadi dokter medis dan beralih menjadi dai. Dr. Zakir Naik telah berdakwah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dakwah beliau yang menarik sehingga setiap kajiannya dihadiri ribuan orang yang seksama menyimak pesan dakwah mulai dari kalangan tua sampai muda. Dr. Zakir Naik berkunjung di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2017 sampai tanggal 9 April 2017 di beberapa pesantren dan universitas di Indonesia. Beliau mengisi ceramah, seminar, dan kuliah umum. Ketiga, Dr. Zakir Naik telah berdakwah memanfaatkan channel YouTube sebagai media dakwahnya agar dakwah yang disampaikan mudah diterima oleh seluruh umat di berbagai negara. Sampai saat ini sudah ribuan video dakwah Dr. Zakir Naik yang telah diunggah di media sosial dan sudah ditonton oleh jutaan umat. Selain itu, perjuangan dakwahnya dengan mendirikan di Islamic Research Foundation yang berpusat di kota Mumbai, India. The Islamic Research Foundation merupakan lembaga badan amal non-profit untuk publik. Ajaran Islam telah direalisasikan dalam program kerja IRF yang menjangkau jutaan orang seluruh negara. Kemudian kekuatan dan pengaruh dakwah Dr. Zakir Naik dalam menyampaikan pesan dakwah menggunakan sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau juga merupakan seorang hafiz dan ahli hadis-hadis yang sahih. Beliau juga menghafal kitab agama lain seperti Injil, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita untuk perbandingan ajaran agama Islam dan agama lainnya. Dakwah beliau juga disampaikan secara humor dan perumpamaan sehingga menjadi daya tarik sendiri. Yang ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen Dakwah Ustadz Abdul Somad LC-MA. Mari kita lihat terlebih dahulu biografi Ustadz Abdul Somad LC-MA. Nah, itu tadi sekilas biografi mengenai Ustadz Abdul Somad LC-MA. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana aktivitas kiprah dakwah, media, dan kekuatan dakwah Ustadz Abdul Somad LC-MA. Yang pertama, Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu dai atau pendakwah
yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Beliau berdakwah dengan menggunakan media sosial yang beliau punya. Beberapa media sosial yang beliau punya adalah YouTube, Facebook, dan Instagram. Media sosial tersebut sudah banyak yang diikuti oleh jamaah beliau. Yang kedua, ceramah dan pernyataan beliau yang lugas dan dibumbui dengan lawakan mendapatkan tempat tersendiri di hati para jamaah. Dengan penyampaian bahasa yang sederhana dan retorika sehingga mudah mempengaruhi jamaah. Untuk kiprah dan aktivitas dakwah tidak hanya dengan memajukan intelektual, yaitu sebagai dosen, selain itu juga sebagai penceramah, namun beliau juga aktif di bidang sosial yang menjadi anggota Amil Zakat Provinsi Riau dan organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu Sistem Informasi Manajemen Dakwah Ustadz Adi Hidayat. Untuk sebelum memasuki bagaimana aktivitas kiprah dakwah media dan kekuatan dakwah Ustadz Adi Hidayat, mari kita lihat biografi beliau. Oke, sekarang mari kita bahas aktivitas kiprah dakwah media dan kekuatan dakwah Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, aktivitas beliau dikatakan banyak dan juga padat. Beliau menjadi narasumber dan kegiatan agama serta sosial lainnya. Beliau hanya memiliki akun Facebook saja, dan itu pun tergolong tidak terlalu aktif. Akun YouTube, Instagram, dan lain sebagainya bukanlah milik sang ustadz, melainkan beberapa orang yang mengatasnamakan beliau. Yang kedua, kiprah beliau pada akhir tahun 2009 adalah beliau diangkat menjadi Aminul Khutobah, yaitu Ketua Dewan Khotib Jami' Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya. Beliau juga sering mengikuti dialog internasional dengan para ilmuwan atau pakar agama, mengisi seminar-seminar, juga sebagai pengisi acara Thaqofah Islamiyah di channel At-Tawasul TV Libya. Yang terakhir, setelah itu beliau kembali ke Indonesia untuk mengemban amanah. Beliau diangkat sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Quran Al-Hikmah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan informasi dalam organisasi dakwah dan penerapan sistem informasi manajemen dakwah oleh ulama dan ustadz milenial. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.